Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita masih berpegang teguh, beristiqomah memegang agama Allah, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan saat ajal menjemput kita, kita tetap berada dalam posisi keadaan Islam, dalam keadaan iman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tausiah kali ini akan membahas tentang alasan-alasan malaikat Jibril telat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Baginda Rasul sedang ada di rumah salah seorang istrinya yang bernama Siti Maimunah. Siti Maimunah telah melihat tingkah laku Baginda Rasul dalam keadaan gelisah. Karena melihat kegelisahan suaminya, akhirnya Siti Maimunah bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Baginda Rasul, ada apakah gerangan? Kelihatannya engkau dalam keadaan gelisah. Keluar rumah, masuk lagi, sudah masuk, keluar lagi. Ada apakah gerangan? Sehingga pertanyaan istrinya tersebut dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak merasa gelisah? Karena malaikat Jibril tadi menjanjikan akan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada hari ini kepadaku. Tapi aku telah lama menunggu kedatangan malaikat Jibril, ternyata Jibril belum tiba juga. Sehingga aku merasa gelisah, perasaanku tidak menentu. Biasanya malaikat Jibril kalau sudah berjanji tidak pernah ingkar, selalu tepat waktu dan selalu menepati janji. Tapi baru kali ini, sehingga aku pun bertanya-tanya, mengapa Jibril tidak menepati janji membawakan wahyu dari Allah untukku? Akhirnya, Baginda Nabi Muhammad SAW baru sadar. Dalam hatinya diingat-ingat, mungkin malaikat Jibril telat menyampaikan wahyu kepadaku ini bukan tanpa alasan, tentu mempunyai alasan. Setelah diingat-ingat, ternyata Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat tadi pagi ada kejadian, yaitu ada seekor anak anjing yang masuk rumahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sapu dan langsung menghalau anak anjing itu dikeluarkan dari rumahnya. Setelah anjing itu keluar dari rumah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kediaman istrinya yang bernama Siti Maimunah, lalu bekas daripada tidurnya anjing tersebut dicuci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air dan memakai tanah. Setelah anjing itu pergi dan tempatnya sudah disucikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bersihlah, tidak ada najis di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sore harinya didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Setelah lama ditunggu-tunggu baru tiba, lalu bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah alasanmu telat membawa wahyu dari Allah kepadaku? Biasanya engkau berjanji tidak pernah ingkar.
selalu menepati janji sesuai waktu dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hari ini aku telah lama berjam-jam menantikan kedatanganmu, tapi engkau sore hari ini baru tiba. Ada apakah gerangan? Maka malaikat Jibril alaihissalam, nahnu ma'asyirul malaikah la nadhulu baitan fihi kalbun au fihi suratun. Ketahuilah wahai Muhammad, keterlambatan kedatanganku untuk menghampirimu, untuk membawakan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada engkau wahai Muhammad, ini bukan tanpa alasan, karena di rumahmu masih ada najis. Karena kami sebagai golongan para malaikat tidak mau masuk ke rumah atau berkunjung ke suatu tempat yang mana di tempat itu terdapat anjing dan terdapat patung-patung. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat rahmat tidak mau masuk ke tempat atau ke suatu rumah apabila di rumah tersebut terdapat anjing dan terdapat patung-patung. Itulah alasan malaikat Jibril mengapa terlambat membawa wahyu, karena Al-Quran adalah kalamullah yang sangat suci. Untuk disampaikan kepada baginda Nabi dalam keadaan Nabi suci, dan tempatnya pun harus dalam keadaan suci. Karena perkara suci tidak mungkin mau bersatu dengan najis. Sehingga wahyu pun ditelatkan karena masih ada najis di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada juga versi lain yang mengatakan malaikat rahmat tidak mungkin mendatangi seseorang apabila seseorang tersebut mempunyai akhlak seperti akhlak anjing. Bagaimana akhlak anjing itu? Selalu menggonggong ketika kelaparan. Maksudnya tidak bersabar ketika tidak ada sesuatu yang diharapkan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga dalam hadis tersebut dikatakan para malaikat tidak mau masuk ke rumah apabila di rumah itu ada anjing dan ada patung. Termasuk hati manusia yang tidak akan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia yang hatinya seperti patung. Maksudnya mempunyai hati tapi tidak mau pernah berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri nanti di akhirat dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang berhati tetapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir. Salah satu orang yang mati hatinya seperti patung, mempunyai dosa tapi tidak mau bertobat atas dosa-dosanya. Tidak pernah sholat tapi tidak merasa berdosa. Tidak pernah mengabdi kepada kedua orang tuanya, bahkan menghardiknya, bahkan mengusirnya, bahkan memarahi-marahinya. Lalu mereka tidak merasa berdosa. Itulah tanda-tanda hati orang tersebut diibaratkan seperti patung. Ingatlah, malaikat rahmat, malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah apabila ada anjing dan ada patung. Begitupun diibaratkan juga rumah itu adalah hati manusia. Hati manusia akan jauh dari rahmat Allah apabila hati kita, tingkah laku kita bersikap seperti anjing. Hati kita diibaratkan seperti patung, seperti mati, tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk melaksanakan kebaikan. Sahabat channel Rahmatul Ummah, menyimak hanya 10 menit setiap hari. Jangan lupa setelah menyimak video-video tausiah ini, silahkan share kepada yang lain agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa silahkan tekan like, subscribe, dan jangan lupa silahkan tunggu juga tausiah-tausiah berikutnya hanya dari Rahmatul Ummah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.